Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Ibu Dr. Haja Maulidia MAG selaku dosen pengampu mata kuliah Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang pemikiran ekonomi Yahya bin Umar. Sebelumnya perkenalkan, saya Ulfa Fitrian, NIM 102210131 dari kelas SMD. Langsung saja kepada materi pembahasan, yaitu yang pertama adalah biografi. Biografi Yahya bin Umar dengan nama lengkap Abu Bakar Yahya bin Umar bin Yusuf Al-Qani Al-Dausi lahir pada tahun 213 Hijriah yang besar di Cordova, Spanyol, yang merupakan salah satu fuqaha Imam Maliki. Seperti para cendekiawan terdahulu, ia berkelana ke berbagai negeri untuk menuntut ilmu. Pada mulanya, ia singgah di Mesir dan berguru kepada para pemuka sahabat Abdullah bin Wahab al-Maliki dan Ibnu al-Qasim. Setelah itu, ia pindah ke Hijaz dan berguru di antaranya kepada Abu Mus'ab az-Zuhri. Yahya bin Umar akhirnya menetap di Qawairun, Afrika. Yahya bin Umar wafat pada tahun 289 Hijriah atau 901 Masehi. Yang kedua adalah nama kitab yang pernah ditulis. Salah satunya adalah kitab Al-Kam As-Suq yang membahas tentang persoalan ekonomi yang dihasilkan dialektika dengan lingkungannya yang berasal dari benua Afrika yang merupakan tempat yang mempunyai institusi pasar yang permanen sejak tahun 155 Hijriah. Pada abad ketiga Hijriah, ini merupakan kitab pertama di dunia Islam yang khusus membahas hisbah dan berbagai hukum pasar, taksir atau penetapan harga. Satu penyajian materi yang berbeda dari pembahasan-pembahasan fikih pada umumnya dan para penguasanya mulai dari masa Yazid bin Hatim al-Muhiti hingga sebelum masa Ja'far al-Mansur sangat memperhatikan keberadaan institusi pasar. Yang ketiga adalah pemikiran ekonomi. Yahya bin Umar menemukan pemikiran ekonomi pada masalah penetapan harga atau al-tash'ir. Ia berpendapat bahwa penetapan harga tidak boleh dilakukan atau menimbun barang sehingga barang yang ada di masyarakat berkurang, lalu harganya naik dan memonopoli atau ihtikar supaya barang yang ada di pasar meningkat atau mahal karena terjadi kelangkaan barang yang dibarengi dengan permintaan masyarakat yang meningkat. Berdasarkan hukum ekonomi konvensional, yakni semakin sedikit persediaan barang di pasar, maka harga barang semakin naik dan permintaan terhadap barang semakin berkurang. Selanjutnya, Yahya bin Umar mengizinkan pemerintah melakukan intervensi apabila para pedagang tidak memperdagangkan atau menjual barang dagangan yang dibutuhkan masyarakat, sehingga dapat merusak sistem dan mekanisme pasar. Para pedagang melakukan praktik siasah al-iqraqatal, banting harga atau dumping, yang dapat menimbulkan persaingan tidak sehat dan dapat mengacaukan stabilitas harga atau dapat mengakibatkan inflasi. Yang keempat adalah cara memakmurkan negara. Yahya bin Umar dengan tegas melarang adanya praktik dumping, di mana di era modern ini banyak negara yang melakukan praktik dumping, seperti halnya Amerika dan Cina. Kedua negara tersebut menjual barang-barangnya ke negara lain dengan harga murah, harga di bawah biaya rata-rata suatu barang dengan tujuan mencari keuntungan, karena pada dasarnya barang yang murah banyak diminati banyak orang. Praktik ini dilarang keras oleh agama Islam karena menyebabkan kemudaratan bagi masyarakat. Hal ini sangat dilarang karena bertujuan untuk menggulingkan perusahaan lain supaya perusahaan lain mengalami kebangkrutan. Dengan demikian, ia leluasa menaikkan harga barang di pasar atau price maker. Selanjutnya, Yahya bin Umar juga menyoroti akan pentingnya intervensi pemerintah terhadap regulasi harga. Pendapat dari Yahya bin Umar ini sekaligus menentang pendapat dari ekonom barat, Keynes, yang menyatakan bahwa pemerintah tidak perlu ikut campur dalam mekanisme pasar. Padahal dalam suatu kegiatan perekonomian sangat dibutuhkan peran dari pemerintah untuk stabilisator maupun regulator jika muncul berbagai masalah di lapangan.
Dia juga menentang praktek monopoli yang mana hal tersebut sudah jelas terdapat banyak mudaratnya. Sekian pemaparan materi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.